Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran media pembelajaran kreativitas dengan dosen pengampu Nurul Hikmah dengan tema media herbarium. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Misnawati dan dua rekan saya yaitu Amelia dan Ilham Setiawan. Yang pertama masuk tentang pengertian media herbarium. Herbarium berasal dari kata Bornus dan Borniacus. Artinya kebun botani yang dikeringkan, biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Istilah herbarium lebih dikenal dengan untuk pengawetan tumbuhan. Herbarium adalah material tumbuhan yang telah diawetkan atau spesimen herbarium. Herbarium merupakan suatu spesimen dari bahan tumbuhan yang telah dimatikan dan diawetkan melalui metode tertentu. Media herbarium adalah media visual non-elektronik. Herbarium dapat memberikan 3 fungsi utama, yaitu yang pertama, dasar untuk penelitian, yang kedua, pengajaran, yang ketiga, pengamatan untuk bahan bukti percobaan. Selanjutnya, manfaat dari herbarium. Yang pertama, material peraga pelajaran botani. Yang kedua, material penelitian. Yang ketiga, alat pembantu identifikasi tanaman, yaitu dengan mencocokkan suatu spesimen dengan spesimen yang lain. Yang keempat, sebagai fungsi penyimpanan material atau spesimen yang digunakan sebagai referensi. Dan yang terakhir yaitu untuk bukti Di sini untuk membuat herbarium saya menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yaitu dikeringkan dan dipres menggunakan buku selama 7 hari atau selama 1 minggu. Dan yang kedua ada cara dikeringkan menggunakan setrika. Cara yang pertama dahulu yaitu tadi dikeringkan menggunakan buku dan didiamkan selama 1 minggu. Langkah yang pertama yaitu siapkan bunga yang ingin dibuat menjadi herbarium. Di sini saya menggunakan bunga kertas atau bunga bougainville. Yang kedua, siapkan buku tebal dan kertas HVS. Buka buku di bagian tengah dan lipat kertas HVS. Fungsi kertas ini untuk melindungi buku dari bunga, karena bunga yang basah bisa menyebabkan bunga berjamur. Jadi sebaiknya pastikan bunga benar-benar kering. Rapikan bunga kertas pada kertas HVS agar pada saat buku ditutup, bunga tetap rapi. Jika bunga yang dipakai sulit diatur, kita bisa memakai selotip di bagian batang-batang bunga. Setelah rapi, tutup bunga dengan buku yang sudah disiapkan. Setelah selesai, tutup buku dan tumpuk buku pada buku-buku yang lain agar tanaman lebih mengepres. Bunga yang sudah ditumpuk dengan buku ini namanya adalah spesimen, dan spesimen ini biarkan selama 1 minggu agar bunga benar-benar kering. Nah, ini adalah spesimen yang sudah dibiarkan selama 7 hari atau 1 minggu. Dapat kita lihat di sini bunga terlihat sangat kering. Selanjutnya adalah membuat herbarium dengan cara disetrika. Langkah yang pertama, menyiapkan kertas HVS untuk alas dan bunga. Langkah kedua, taruh bunga yang akan dipres pada kertas HVS dengan rapi. Lalu tutup bunga dengan kertas HVS lagi. Siapkan dan panaskan setrika, lalu gosok bagian atas kertas HVS. Untuk pengepresan menggunakan setrika ini dibutuhkan waktu sekitar 4-5 menit. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa
bunga kertas atau bunga bougainvillenya sudah terlihat kering. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaan antara pengeringan menggunakan buku atau dipres menggunakan buku selama 7 hari dan yang menggunakan setrika. Setelah tumbuhan sudah kering, siapkan buku untuk tempat menempelkan herbarium. Untuk menempelkan herbarium yaitu menggunakan lem kertas agar lebih rekat. Setelah selesai direkatkan atau ditempelkan, dapat juga ditulis bagian-bagian dari tumbuhan bunga tersebut. Dan dapat juga ditulis fungsi dari bagian tumbuhan bunga tersebut. Lalu untuk penerapannya, di sini guru dapat menunjukkan kepada peserta didik bagian-bagian dari tumbuhan, mulai dari mahkota bunga, lalu ada kepala putik, di mana mahkota bunga itu fungsinya untuk melindungi benang sari dan putik dari gangguan luar. Sedangkan kepala putik itu fungsinya adalah sebagai organ kelamin betina pada bunga. Lalu di sini kepala sari dengan fungsinya yaitu tempat berkembangnya serbuk sari. Lalu ada benang sari. Nah, benang sari di sini fungsinya untuk sebagai alat reproduksi pada jantan pada bunga. Lalu di sini ada putik, ada tangkai putik, daun, dan juga batang. Nah, jadi di sini dengan menggunakan herbarium ini tentunya peserta didik tidak harus mencari dulu tumbuhan-tumbuhan di lingkungan sekitar. Jadi langsung bisa dipelajari di dalam kelas menggunakan media herbarium ini. Dan tentunya lebih memudahkan peserta didik dalam belajar dan memahami pembelajaran tersebut. Media pembelajaran herbarium ini cocok untuk kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6. Karena pada tahap tersebut peserta didik sudah mulai mengenal macam-macam tumbuhan dan bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Media pembelajaran menggunakan herbarium dalam kegiatan pembelajaran pada anak SD dapat membantu terbentuknya sikap dan rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang besar ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan kreativitas anak. Sebagai seorang guru atau calon guru, sudah sepantasnya dapat mengembangkan minat belajar dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Dan dijelaskan bahwa istilah herbarium lebih dikenal untuk pengawetan tumbuhan. Herbarium adalah material tumbuhan yang telah diawetkan atau spesimen herbarium. Herbarium merupakan suatu spesimen dari bahan tumbuhan yang telah dimatikan dan diawetkan melalui metode tertentu. Karena herbarium ini adalah media yang berhubungan dengan tumbuhan, maka media ini diterapkan pada materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau disebut IPA. Untuk cara penilaian menggunakan media herbarium dapat dilihat dari pemahaman peserta didik tentang bagian-bagian dan spesimen tumbuhan-tumbuhan. Selain itu, guru juga dapat menerapkan peserta didik cara membuat herbarium sehingga di sini guru dapat menilai tingkat pemahaman dan kreativitas peserta didik terhadap media yang pembelajaran tersebut.